Saya percaya Tuhan saat ini ada di setiap ruangan di mana Bapak Ibu beribadah, karena Allah kita adalah Allah yang bisa bekerja, karena Dia bukan hanya di luar kita, tetapi Dia ada di dalam diri kita. Itu yang membuat kita selalu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Bapak kami, sekali lagi kami bersyukur buat setiap kesempatan di mana Tuhan akan kembali lagi mengarahkan kehidupan kami. Kami sadar di dalam kehidupan ini ada begitu banyak pilihan-pilihan yang selalu ada di hadapan kami. Dan setiap pilihan yang akan kami pilih, itu selalu menentukan kualitas kehidupan kami. Jika pilihan kami benar, kehidupan kami mengalami peningkatan kualitas. Jika pilihan kami dan keputusan kami salah, maka kami akan mengalami yang namanya penurunan kualitas kehidupan. Karena itu kenapa kami perlu senantiasa dituntun, dinasehati, diarahkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh, biarlah malam hari ini Tuhan memberkati setiap gadget, setiap teknologi, setiap sinyal yang akan kami pakai, sehingga betul-betul semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terlebih daripada semuanya itu, kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang ditabur itu betul-betul dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya tanpa kuasa-Mu, maka firman disampaikan itu seperti sebuah pena tanpa tinta. Seolah-olah pena itu digerakkan, tapi tidak pernah memberikan jejak prinsip atau jejak tulisan dalam sebuah kertas. Tetapi kami yakin, jika kuasa Roh Kudus-Mu itu ditambahkan dalam setiap kata-kata kebenaran firman-Mu, maka seperti pena yang memiliki sebuah tinta, setiap kali pena itu ditorehkan, itu selalu meninggalkan jejak prinsip. Begitu pula malam hari ini, kami sudah sering kali mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami bosan jika kami hanya sebagai pendengar, jika kami hanya terlatih sebagai seorang pendengar. Kami rindu, kami terbukti sebagai seseorang yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena sekali lagi kami meyakini janji Tuhan itu kami alami, bukan waktu kami mendengarkan firman-Mu, tapi waktu kami melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu sungguh-sungguh kami minta Roh Kudus, berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami roh hikmat, agar kami bisa mencerna setiap kata demi kata dengan penuh konsentrasi total. Dan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami, sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, sampai firman-Mu itu menjadi gaya hidup refleks dalam kehidupan kami. Terima kasih. 30-35 menit ke depan, kami minta Roh Kudus menguasai kami total. Tidak ada gangguan sedikit pun. Karena kami percaya saat ini Kau beracara pribadi lepas pribadi kepada setiap dari kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Sebelumnya, shalom buat jemaat PD Victory yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, di Bali, Semarang, dan juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Sebelumnya, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bu Eli, ya sebagai Gembala PD Victory, dan jujur saya memberikan apresiasi buat PD Victory ini karena saya melihat di Instagram, ya ini di masa pandemi ini PD ini tetap bisa eksis, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengamati di masa pandemi ini, gereja mencari jemaat yang komitmen tertanam itu saja sangat sulit, Bapak Ibu. Ya. Ini saya mengamati gereja mencari jemaat yang komit tertanam itu aja sulit di masa pandemi. Karena tidak menutup mata. Saat ini kita setiap hari Minggu, Bapak Ibu bisa memilih menu gereja mana, Bapak Ibu ya. Kalau dahulu kita datang sebuah gereja, kita sudah masuk, misal waktu kita dengar firman, kita dengar pujian penyembahan, kita tidak cocok, kita tidak bisa keluar, karena sudah masuk, terlanjur masuk ke dalam. Tetapi hari-hari ini, karena hampir semua dilakukan online, ya,
Bapak Ibu mengikuti ibadah online, present worship nggak cocok, Bapak Ibu bisa milih menu gereja lain ya. Bahkan firman 1 menit awal sudah tidak cocok, Bapak Ibu bisa milih menu gereja lain. Karena itu kenapa hari-hari ini mencari jemaat tertanam itu tidak mudah. Apalagi persekutuan doa. Saya mengamati hari-hari ini banyak persekutuan doa sudah mulai sulit untuk bisa survive. Tetapi saya lihat PD Victory ini betul-betul sesuai namanya ya, Victory. Ini tetap eksis apapun yang terjadi. Nah, saya percaya mungkin salah satu rahasia ya PD Victory ini tetap bisa survive itu kemungkinan besar Bapak Ibu memiliki hubungan antar pribadi yang cukup kuat ya di PD ini. Ya, karena saya mengamati hari-hari ini gereja yang bisa membuat jemaatnya bisa komit tertanam itu salah satunya hubungan antar pribadinya ini kuat. Ya, kalau tanpa hubungan pribadi yang kuat tanpa adanya itu wah sulit ya, sulit. Karena itu sekali lagi saya berdoa kalau sampai PD Victory ini bisa konsisten ya setiap minggu ya hati yang harus akan Tuhan ya itu pribadi lepas pribadi ada begitu banyak poin-poinnya ya. Saya percaya sekali lagi kalau PD Victory ini bisa survive ini semua karena Tuhan, berarti setiap pertemuan Tuhan memang punya kepentingan. Nah, begitu pula malam hari ini saya berdoa, saya bergumul dan saya tertarik untuk menyampaikan topik bahwa salah satu identitas Allah. Allah itu adalah hakim yang adil, Bapak Ibu. Ya. Allah itu adalah hakim yang adil. Karena saya mengamati Bapak Ibu, identitas Allah itu ada banyak macam. Kalau Bapak Ibu mengamati ada sekitar 46 identitas Allah. Dan kita sebenarnya itu perlu mengenal satu persatu identitas Allah. Kenapa? Karena ada banyak orang mengatakan, bahkan ini saya yakin, kekristenan itu berbicara pengenalan akan Tuhan. Berarti semakin kita mengenal Tuhan, maka otomatis pengenalan itu akan mendatangkan benefit dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita datang kepada Tuhan itu mencari benefit. Bukan. Tetapi selalu pengenalan itu selalu mendatangkan benefit. Ya, saya beri contoh. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti ini punya gadget. Pasti saya punya gadget. Saudara semua punya gadget. Dan saya yakin ada banyak di antara Bapak Ibu yang tidak mengenal fungsi gadgetnya itu 100%. Ada mungkin yang mengenal fungsi gadgetnya itu 50 atau 60%. Nah, kita bisa melihat semakin kita mengenal fungsi gadget kita, maka otomatis gadget yang sama itu akan mendatangkan benefit yang berbeda dalam kehidupan kita. Jika kita mengenal hanya sedikit 50%, ya tentu saja kita hanya mendapatkan fungsi 50%. Saya beri contoh lagi. Misal saya punya tetangga. Dulu saya mengenal, misal tetangga saya hanyalah seorang tetangga. Itu tidak terlalu mendatangkan benefit. Tapi suatu ketika saya tahu bahwa suaminya ini seorang pengacara. Waktu saya mengenal tetangga saya, maka otomatis waktu saya tahu dia seorang pengacara, otomatis waktu saya ada masalah, saya bisa datang konsultasi kepada dia. Dan semakin saya mengenal, saya tahu istrinya ternyata seorang dokter. Terus berikutnya lagi, anaknya mungkin seorang kontraktor. Singkat cerita, kita tahu dari hal ini, semakin hebat kita ini mengenal seseorang atau sesuatu, itu semakin mendatangkan benefit dalam kehidupan kita. Jika kita semakin mengenal barang saja, itu mendatangkan keuntungan. Semakin kita mengenal seorang manusia, semakin kita lebih dalam mengenal dia, itu mendatangkan benefit. Apalagi kita mengenal Tuhan. Karena itu kenapa sangat ironis sekali, kalau ada orang Kristen, dia sudah bertahun-tahun dia ikut Tuhan, tapi dia hanya tahu identitas Allah, Jehovah Jireh dan Jehovah Rafa. Allah penyembuh, Allah memberkati, ya Allah pemelihara, dia nasihat yang ajaib. Jika kita hanya mengenal 3 identitas Allah, maka otomatis ya sekedar itu saja jalur Tuhan memberkati kita. Karena itu kenapa hari ini saya akan membahas salah satu identitas Allah yang jarang dibahas. Ya, itu adalah Jehovah
Syafat. Jehovah Syafat. Allah adalah hakim yang adil. Ya. Prinsip ini sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, saya percaya Bapak Ibu pernah difitnah. Ya, Bapak Ibu pernah disalahartikan. Bapak Ibu pernah disakiti. Ya, saya percayakan hal itu. Tetapi kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil, kita lebih tenang dalam kehidupan ini. Nanti kita akan melihat kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil, Bapak Ibu selalu bisa memberikan yang terbaik. Bapak Ibu disalahartikan, Bapak Ibu tenang. Kita selalu bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Allah itu adalah hakim yang adil. Nah, saya akan masuk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tidak menutup mata, saya mengamati di bangsa ini ada banyak orang takut menghadapi masalah. Karena kita tidak menutup mata. Seringkali kita ini mengalami yang namanya ketidakadilan, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa di bangsa ini seringkali terjadi orang benar belum tentu menang, orang salah belum tentu kalah? Ya. Apakah Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya? Faktanya seringkali di bangsa ini orang benar, Anda benar belum tentu menang. Kita salah belum tentu kalah. Kadang-kadang ada orang benar tapi kalah juga. Ada orang salah hidupnya tindakannya salah, tapi menang juga. Itulah yang membuat kadang-kadang kita ini khawatir waktu kita ini menghadapi masalah. Tapi sekali lagi nanti kita akan lihat, kalau kita percaya Tuhan itu adalah hakim yang adil, meskipun kita mengalami ketidakadilan, ada respon yang berbeda dari kehidupan kita. Nah, saya akan masuk beberapa prinsip tentang keadilan Tuhan. Jika kita meyakini Allah itu adalah hakim yang adil, ada beberapa prinsip tentang keadilan Tuhan yang perlu kita yakini. Prinsip pertama, ya prinsip pertama ini sangat penting Bapak Ibu. Saya katakan prinsip pertama itu adalah kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Kita ini pasti menuai dari apa yang kita tabur. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Oke. Saya membaca. Terima kasih Bu Ailing. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wow, Allah tidak bisa dipermainkan. Ya, di bangsa ini orang benar belum tentu menang, orang salah belum tentu kalah. Tapi tenang. Anda ditindas dan Anda tidak bisa membalas, tenang. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur, jenis itu pula akan kita tuai. Ya. Berarti, kalau kita menabur kata-kata baik pada saat ini terhadap orang lain, kita pasti menuai kata-kata yang baik pula dari orang lain. Tetapi kalau kita nih sering gosip, ya, gosip orang lain, suatu ketika akan ada orang yang menggosipkan nama kita. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jika kita menipu orang lain kecil-kecilan, kita akan menuai juga. Suatu ketika orang lain akan menipu kita. Jika kita membenci orang, suatu ketika hidup kita akan dibenci orang. Jika kita malas, hidup kita pas-pasan. Apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Berarti Bapak Ibu, kalau kita meyakini prinsip ini, perhatikan,
segala sesuatu yang kita alami saat ini, itu berarti adalah hasil taburan kehidupan kita di masa lampau. Ya. Sekali lagi saya ulang, kalau kita percaya apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Berarti setiap hal baik dan setiap hal buruk yang kita alami saat ini, itu adalah taburan dari kehidupan kita di masa lampau. Dan setiap kebahagiaan dan berita yang akan kita alami di masa depan, itu pasti dari apa yang kita tabur pada saat ini. Ya, sekali lagi saya ulang, apa yang kita alami saat ini, taburan kita di masa lampau. Apa yang kita alami di masa depan, itu adalah hasil taburan kita di masa saat ini. Tetapi memang, saya perlu menyampaikan, ada hal-hal baik yang kita alami dalam kehidupan ini. Itu bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Ada. Karena itu kita tidak boleh sombong. Ya. Ada pula segala sesuatu yang kita alami yang baik pada saat ini. Itu bukan karena taburan kita. Tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Ya sama seperti orang tua mengasihi anak. Ada banyak hal yang orang tua berikan kepada anak. Itu bukan karena taburan anak. Tapi karena murni cinta orang tua terhadap anak. Begitu pula kita dengan Tuhan. Tetapi setiap anugerah yang kita alami murni karena cinta Tuhan kepada kita, itu bonus. Menyandarkan hidup pada bonus, ya tentu saja salah. Tabur tuai itu pasti terjadi. Nah begitu pula, jika suatu ketika ya, kita mengalami masalah, itu mungkin juga bukan karena taburan kita, tapi karena ujian kehidupan. Tapi percayalah, kalau kita tetap memberikan respon yang benar, maka hidup kita mengalami yang namanya peningkatan kualitas. Berarti dari hal ini, Bapak Ibu, saya simpulkan sebuah prinsip. Ya, dari hal ini, saya simpulkan sebuah prinsip. Bapak Ibu percaya nasib hidup kita ada di tangan Tuhan? Ya. Bapak Ibu percaya nasib hidup kita ada di tangan Tuhan? Katakan amin dalam hati Bapak Ibu. Saya setuju. Nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tapi tolong jangan lupakan. Kita adalah pribadi yang ikut terlibat menentukan nasib hidup kita. Sekali lagi, saya yakin nasib hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Tetapi permasalahannya, kita ini juga adalah pribadi yang ikut terlibat dalam menentukan nasib kehidupan kita. Karena itu kenapa waktu saya memahami prinsip ini, saya lebih berhati-hati dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Saya membenci orang. Suatu ketika akan ada orang membenci saya pula. Saya menipu orang. Suatu ketika akan ada orang lain pula yang akan menipu saya. Jika saya menyakiti orang, saya mungkin memperburuk nama seseorang tanpa dia ketahui. Suatu ketika saya pasti akan alami juga. Mari kita lihat lagi. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Karena itu kenapa Bapak Ibu? Jika saya melihat ada seorang jemaat, ya misal hidupnya malas, ya, hidupnya malas, tanpa perlu roh peramal, saya katakan aku tahu masa depanmu. Ya. Karena itu kenapa saya banyak juga mengonselingi anak-anak yang berpacaran, Bapak Ibu. Saya selalu katakan kepada mereka, apa yang akan kau tuai di masa pernikahan? Itu juga tergantung bagaimana polamu dalam berpacaran. Waktu saya memahami hal ini, saya lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Apa yang saya tabur itu pasti saya akan tuai. Mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya baca Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
transparan. 14, perhatikan Bapak Ibu, 14. Perhatikan, ini penting sekali. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan, ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan, bahkan itu yang terkecil sekalipun, ke pengadilan. Ya, Bapak Ibu, ya, saya minta maaf kalau suara anak saya tembus, Bapak Ibu ya. Saya minta maaf. Nah, saya akan ulang lagi. Karena Allah akan membahas setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Bayangkan, perbuatan yang tersembunyi pun itu juga dibawa ke pengadilan oleh Tuhan. Nah, jika Bapak Ibu membaca mulai ayat 1, perikop buah dari perbuatan kita, itu bukan kita tuai di masa kekekalan nanti, bukan, tapi di bumi ini. Ada banyak orang yang berpikir kenapa mereka ini tidak berhati-hati menjaga perbuatannya. Karena mereka berpikir, apa yang saya perbuat di bumi, saya akan menuai nanti waktu di masa kekekalan. Oh tidak. Apa yang kita tabur di bumi, kita akan tuai di bumi juga. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Masa kita menabur yang baik di bumi, kita menuai kebaikan di kerajaan surga? Loh, nggak perlu kerajaan surga semuanya baik. Masa waktu kita memelihara kehidupan seseorang, misal Bapak Ibu di masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa melihat ada banyak orang kelaparan. Kita memelihara kehidupan seseorang. Lalu kita akan menuai pemeliharaan dari Tuhan di kerajaan surga. Loh, di surga semua terbuat dari emas. Bukan. Apa yang kita tabur di bumi, ini kita akan tuai di bumi ini juga. Mari, coba kita lihat lagi Lukas 18 ayat 28. Saya tunjukkan. Apa yang kita tabur di bumi, kita akan tuai juga di muka bumi. Kita menabur kebaikan di bumi, kita akan menuai kebaikan di bumi. Anda menolong, menyehatkan seseorang yang sakit. Ya, menolong mereka tidak punya biaya rumah sakit, kita tolong. Anda kan juga menuai kesehatan. Anda menolong, menyekolahkan anak seseorang yang orang tuanya tidak bisa menyekolahkan. Anda akan menuai kecerdasan buat anak kita. Kita lihat Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Ini pasti di bumi. 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. 30, perhatikan. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Anda menabur di bumi, Anda akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, menerima kehidupan kekal. Jadi kalau kita menabur di muka bumi, kita akan menuai di muka bumi ini juga. Di masa akan datang, kita menerima kehidupan kekal. Tuhan itu adil. Saya beri contoh. Mungkin ada Bapak di antara Bapak Ibu yang mengalami. Saya seringkali menemukan ada beberapa orang, terutama misal dia bekerja sebagai seorang staf, Bapak Ibu ya, karyawan. Dan dia menerima yang namanya fixed income. Ya, misal gajinya sebut saja 4 juta lah. Misal ada karyawan-karyawan, kalau ada bos kerja, kalau tidak ada bos kerja. Karena fixed income. Sementara ada karyawan yang dia itu selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ada bos, tidak ada bos. Itu tetap bekerja. Nah, suatu ketika, karyawan yang selalu mengusahakan yang terbaik, dia konsultasi sama saya. Pak Anton, buat apa saya selalu mengusahakan yang terbaik? Buktinya saya punya teman, ada bos kerja, tidak ada bos kerja. Saya bekerja sungguh-sungguh, ada bos, tidak ada bos. Gaji yang kami dapat itu sama-sama 4 juta. Lalu apa bedanya? Saya katakan kepada dia, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami hal ini, atau suami Anda. Saya mengatakan kepada dia, kalau engkau percaya Allah itu adalah hakim yang adil, engkau bekerja,
hitung-hitunganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau bekerja sungguh-sungguh, Tuhan kalkulasi. Gaji yang harusnya engkau terima, layaknya engkau bekerja sungguh-sungguh itu 6 juta. Perusahaan menggaji engkau 4 juta. Kekurangan 2 jutanya, itu yang diambilkan dari lini kehidupan kita yang lain, itu ditambahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau misal ada seseorang bermalas-malasan, ya secara fixed income, secara kalkulasi perusahaan, dia dapat 4 juta. Tapi Tuhan lihat, pola kerjanya harusnya layaknya digaji cuma 2 juta. Tuhan bisa ambil 2 juta lebihnya itu dari kehidupan dia dengan cara apapun. Itulah keadilan Tuhan. Karena itu kenapa kalau kita percaya Allah itu adalah Hakim yang adil, kita percaya keadilan Tuhan, kita selalu bisa memberikan yang terbaik. Contoh lagi, saya mengamati hari-hari ini Bapak Ibu, contoh misal hamba Tuhan. Saya seringkali saya melihat ada seseorang yang sudah dijadwal di sebuah gereja A. Lalu tiba-tiba di hari yang sama, dia diundang di gereja B. Ya, gereja B ini jauh lebih besar, maaf persembahan kasihnya itu lebih besar. Saya mengamati ada beberapa orang rela dan tega mengcancel gereja yang kecil untuk mendapatkan gereja yang besar dengan sebuah pemikiran mendapatkan persembahan kasih yang besar. Kalau kita percaya Allah itu adalah Hakim yang adil. Jujur hari-hari ini Bapak Ibu, ada begitu banyak dan ada beberapa persekutuan yang sempat dia itu kontak saya, dia mengatakan, Pak, bisa enggak doanya online? Saya katakan, enggak apa, Bu. Tapi maaf, Pak, kami tidak bisa memberikan persembahan kasih. Saya mengatakan, sudah Bu, tenang aja. Kalau kita percaya keadilan Tuhan, Paulus mengatakan upahku memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Ya. Saya percaya jika misal saya melayani di sebuah tempat, saya tidak mendapatkan persembahan kasih pun. Tuhan kalkulasi, Tuhan hitung. Tuhan bisa hitung itu semuanya. Dan Tuhan bisa menambahkan semua sesuatu berkat dari lini kehidupan yang lain itu ditambahkan dalam kehidupan saya. Karena itu, kalau kita percaya Allah itu adalah Hakim yang adil, Bapak Ibu, kita selalu bisa memberikan yang terbaik. Ya. Ibadah online, contoh misal, hari-hari ini, semua hampir ibadah itu online. Saya seringkali memberitahu jemaat kami juga, Bapak Ibu, ada banyak orang melakukan ibadah online ini, maaf, dia sambil tidur, semuanya untuk pujian penyembahan dia tidur, ini di luar masalah sakit ya. Saya mengatakan, apa yang kita tabur ini kita tuai. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan pun akan menghormati kita. Memang ibadah online, terutama kalau kamera di off, itu nggak ada yang ngelihat loh, Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu Hakim yang adil, Tuhan itu adil, apa yang kita tabur kita akan tuai. Saya percaya. Kita menabur menghormati Tuhan, kita akan menuai penghormatan dari Tuhan pula. Saya yakin, ya, kalau kita meyakini prinsip keadilan Tuhan, kita tidak pernah kecewa di masa depan kita. Kenapa? Ya, karena kita bisa memperkirakan semua yang terjadi semua yang terjadi di masa depan kita dari apa kita lakukan pada saat ini. Sekali lagi yang pertama, apa yang kita tabur kita pasti akan tuai. Tidak ada orang yang lepas dari hukum tabur tuai. Ya. Hari-hari ini Anda mungkin ada yang disakiti oleh pasangan. Anda menabur kebaikan. Anda mencintai pasangan Anda. Suatu ketika Anda pasti akan menuai. Itu janji Tuhan. Tabur tuai. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketidakadilan, tapi percayalah, dunia ini tetap ada di bawah hukum kedaulatan keadilan Tuhan. Prinsip kedua, cepat aja. Hukum keadilan yang kedua. Yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Ya. Yang benar pasti dibela,
Yang salah pasti dihukum. Ya. Tolak ukur benar dan salah itu adalah firman. Ya, kita harus sepakat dulu, tolak ukur benar dan salah itu adalah firman. Saat kita lakukan firman, saat Anda melakukan firman, kita orang benar. Diam pun pembelaan Tuhan akan datang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, Anda ditindas mungkin oleh pasangan, disalahartikan, atau saudara mengalami ketidakadilan. Tenang. Yang benar pasti dibela. Diam pun pembelaan pasti akan datang. Itu keadilan Tuhan. Saat kita melanggar firman, maka kita orang bersalah. Lari kemanapun, hukuman pasti akan datang. Ya. Kalau kita orang benar, diam pun pembelaan datang. Tapi kalau kita salah, kita punya koneksi yang sehebat apapun, hukuman pasti akan datang dalam hidup kita. Roma pasal 2, ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Saya agak percepat, ya, karena terbatasnya waktu. Roma pasal 2, ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Ayat 9. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Yang jahat pasti menerima penderitaan dan kesesakan. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, artinya semuanya. 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Anda berbuat baik, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera pasti akan Anda terima. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. 11 perhatikan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Siapapun kita, yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Ya. Apa yang membuat sampai saat ini saya menikah sekitar 8 tahun, Bapak Ibu. Ya, saya percaya, saya yakin di tempat ini ada di antara Bapak Ibu yang jauh lebih senior umur pernikahan dibandingkan saya. Tetapi apa sih yang membuat sampai detik ini saya tidak berani memukul istri saya? Karena saya percaya seperti ini. Jika saya salah, saya lari kemanapun hukuman pasti akan datang. Saya pukul istri saya. Istri saya diam. Tuhan pukul saya. Ibu-ibu di sini, apakah ada yang pernah disakiti oleh suami, atau mungkin ada suami juga yang pernah dipukul istri, ya? Karena hari ini saya melihat istri-istri juga banyak yang garang, Bapak Ibu, ya. Kalau dulu suami pukul istri, sekarang juga ada juga, ya, istri yang memukul suami, ya. Ya. Kalau Anda benar, pembelaan pasti akan datang. Kenapa ada orang disakiti ingin membalas? Saya menemukan ada sebuah keluarga, suaminya selingkuh, istrinya bilang, saya balas Pak, saya selingkuh juga. Loh, ya, sudah. Kalau Anda benar, Anda pasti dibela Tuhan. Yang salah pasti akan dihukum. Anda pernah difitnah? Anda pernah digosipin? Kalau kita percaya keadilan Tuhan, tenang saja. Anda difitnah. Jika ada kesempatan membela diri, lakukan hal itu. Tapi jika tidak ada kesempatan membela diri, sudah tenang aja. Kalau Anda benar, Anda pasti akan dibela. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kalau kita percaya hukum keadilan Tuhan, Anda disalahartikan, Anda disakiti, Anda dihina, Anda difitnah, Anda tenang. Karena yang benar pasti dibela, yang salah pasti akan dihukum. Contoh, Daniel tidak salah. Dia masuk gua singa, pembelaan datang. Bapak Ibu bisa lihat Yusuf, tidak salah, masuk penjara, tapi pembelaan Tuhan datang. Ahok tidak bersalah. Waktu dia masuk penjara,
Buktinya ada ribuan lilin buat Ahok. Yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Ya. Saya sampaikan dua prinsip ini aja deh karena terbatasnya waktu. Dua hukum ini Bapak Ibu. Anda pernah enggak waktu Anda menasihati orang Anda disalahartikan? Atau seperti ini. Anda seorang istri. Anda berusaha menasihati suami. Tapi suami menyalahartikan. Sehingga mungkin kadang Bapak Anda mengatakan, aduh sudah malas lah menasihati suami. Kita lihat ayatnya. Anda yang pernah disalahartikan. Amsal 28 ayat 23. Ya. Saya percaya, terutama kalau Bapak Ibu seorang pemimpin, seringkali saya tegur jemaat saya, dia malah benci sama saya. Padahal teguran saya ini baik. Dia menyalahartikan. Tenang. Karena itu kenapa saya mengatakan jika di tempat ini ada seorang pemimpin, salah satu syarat seorang pemimpin siap dibenci oleh orang dipimpin. Kalau pemimpin takut dibenci, dia tidak akan pernah berani menegur dan mengarahkan orang dipimpin. Pemimpin itu harus siap dibenci. Dalam sebuah hubungan, kita itu penting, berani, tidak takut untuk kita ini disalahartikan. Ada banyak orang takut negur. Contoh-contoh saya berdua ini tidak terjadi di PD Victory. Contoh misal, Anda menemukan ada seorang rekan Anda, dia jelas-jelas salah. Misal anggap aja, misal maaf, suaminya selingkuh, dia juga membalas selingkuh. Dan Anda tahu waktu Anda menasihati, mungkin dia akan marah padahal dia sahabat Anda. Saya menemukan ada banyak orang akhirnya tidak mau menasihati. Kita lihat. Ini pembelaan Tuhan buat orang yang berani menegur seseorang dengan motivasi yang murni. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang menjilat. Karena itu, jika misal maaf misal suami Anda salah, Anda tegur. Ya tentu saja harus tegur dengan bahasa yang baik. Ya itu ada tekniknya, ya itu ada tekniknya. Ya. Suatu ketika saya bahas lah bagaimana cara menegur yang baik. Tapi Anda sudah berusaha menegur yang baik. Ternyata suami tetap menyalahartikan. Anda punya motivasi yang murni. Ya. Tapi Anda tetap disalahartikan. Tenang, ini bentuk pembelaan Tuhan. Siapa yang menegur seseorang, kemudian akan lebih disayangi daripada orang menjilat. Ya. Seorang sahabat, ya, seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Seorang lawan itu mencium dengan berlimpah-limpah. Maaf Bapak Ibu. Hari ini saya menemukan ada banyak kemunafikan di antara orang Kristen. Kita punya teman, kita punya sahabat, dia salah. Kita tidak berani tegur. Kita cuma berkawan. Alkitab mengatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Berarti kalau kita punya sahabat, kita punya teman, dia salah, dan kita mendiamkan saja, Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan sahabatnya, kita ini adalah lawannya. Seorang sahabat itu mau menegur. Bisa bayangkan kalau di PD Victory ini nuansa saling menasihati, saling menegur itu terjadi. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak menutup mata telinga rohani kita ini tidak peka suara Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita itu untuk memberi masukan kepada kita. Karena itu kenapa kalau Anda bertindak sesuatu, Anda disalahartikan, tenang. Bisnis Anda ditipu. Anda sudah berjuang. Secara hukum Anda salah. Tenang. Anda benar. Mungkin seolah engkau rugi secara bisnis 1 miliar. Ada orang menipu Anda 1 miliar. Anda sudah masuk ranah hukum dan Anda kalah. Anda sudah berjuang. Anda rugi 1 miliar. Tapi memang nyata Anda benar. Dia yang menipu Anda. Tenang. Tuhan bisa menambahkan 1 miliar dari sisi kehidupan kita yang lagi ditambahkan dalam kehidupan kita. Orang yang menipu kita uang 1 miliar, berkatnya itu uang yang dulu diambil dari kehidupan kita, Tuhan bisa mengambil dengan berbagai macam cara. Itu kalau kita percaya keadilan Tuhan. Karena itu kenapa Bapak Ibu juga hari ini yang melayani Tuhan. Kau tidak mendapatkan upah mungkin. Tenang. Tuhan hitung semua pelayanan kita. Tuhan hitung semua pelayanan kita. Anda melayani orang, Anda seolah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan hitung semuanya.
Dan percayalah, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuhan hitung itu semuanya. Lihat ya, kalau kita percaya keadilan Tuhan, kita selalu bisa memberikan yang terbaik. Saya beri dua ini aja deh. Yang pertama, apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Tabur terus kebaikan. Anda digosipin, tabur. Menolong nama baik seseorang. Suatu ketika orang-orang menggosipkan kita. Itu yang diberangus oleh Tuhan. Percayalah pembalasan itu milik Tuhan. Tapi kita tidak bisa meyakini pembalasan milik Tuhan kalau kita tidak percaya keadilan Tuhan. Apa yang kita tabur, kita tuai. Bapak Ibu, mari yuk. Setelah ini nanti, kalau Bapak Ibu ikuti ibadah-ibadah online, berikan gestur tubuh yang terbaik. Nyembah-nyembah yang terbaik. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan menuai penghormatan pula dari Tuhan. Hati-hati kalau berkata-kata menjelek-jelekan orang, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Ini saya mendapatkan chat ini. Suami selingkuh, ditegur, kita digampar. Ya. Ya. Ini ada sesinya lebih lanjut bagaimana cara menegur suami. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau misal di sini ada ibu-ibu yang digampar sama suami, sekali lagi, apa sih yang membuat saya tidak berani tampar istri saya? Saya tampar istri saya bisa ditampar malaikat. Herodes ditampar malaikat, mati, dimakan sama cacing. Ditampar mama aja sakit, apalagi ditampar malaikat. Udah, tabur aja kebaikan terus sama pasangan kita. Suatu ketika Anda akan menuai kebaikan. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Yang kedua, sekali lagi, yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Tapi bedanya, kalau kita yang menghukum, tujuannya menghancurkan. Tapi kalau Tuhan yang menghukum, merubah dia menjadi baik. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat malam hari ini. Sepenggal pewahyuan yang telah Tuhan berikan. Biarlah itu menolong kehidupan kami. Agar kami ini lebih tenang dalam kehidupan ini. Karena seringkali dalam kehidupan ini, pasti kami ini pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Tetapi kami percaya dari malam hari ini, keadilan Tuhan itu tetap akan berjalan. Jika hari-hari ini kami mengalami ketidakadilan, kami harus mengatakan bahwa sinetron kehidupan kami ini belum usai. Ini belum ending kehidupan kami. Tidak, ini belum ending. Engkau mengatakan apa yang kami tabur di muka bumi. Kami akan tuai di muka bumi pula. Di masa yang akan datang, kami akan menerima kehidupan kekal. Ada orang mengatakan, nabur kasih di bumi, menuai kasih di kerajaan surga. Loh, tidak perlu di kerajaan surga, kami akan menuai kasih. Itu otomatis. Apa yang kami tabur di bumi, kami akan tuai di muka bumi. Bukan kami menabur dengan motivasi menuai. Tidak. Tetapi permasalahannya karena Tuhan itu adil, hukum tabur Tuhan itu pasti akan terjadi. Tidak ada orang yang bisa luput dari hukum tabur Tuhan. Itu yang membuat kenapa mulai malam hari ini, kami harus berjaga-jaga atas kehidupan kami. Kami harus berhati-hati. Kami harus mempertimbangkan segala sesuatu yang kami kerjakan. Jika kami tidak menghormati orang lain suatu ketika kami akan menuai. Orang lain tidak menghormati kami. Kami memperburuk nama seseorang. Suatu ketika kami akan menuai, nama kami diperburuk oleh seseorang. Kami bohongi orang lain kecil-kecilan. Suatu ketika kami akan menuai pula. Orang lain menipu kami kecil-kecilan, meskipun kami sudah melakukan barisan pengaman sehebat apapun. Kami akan menuai. Biarlah malam hari ini, firman-Mu itu membuat kami berhati-hati dalam kehidupan ini. Membuat kami selalu give the best dalam kehidupan ini. Karena kalkulasi kehidupan kami itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ada banyak ibu-ibu, ada banyak suami-suami sudah menabur kasih kepada pasangan, seolah-olah kok tidak ada dampaknya ya. Tidak ada dampaknya. Tenang, ini belum ending dari sinetron kehidupan kita. Ini belum ending. Suatu ketika kami pasti akan menuai dari apa yang kami tabur. Dan jika hari-hari kami disalahartikan, kami difitnah, tenang.
Jika kami benar, kami tidak punya koneksi, kami bukan orang pintar pun, pembelaan Tuhan pasti akan datang. Dan kalau Tuhan yang membela, maka kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera pasti Tuhan berikan. Tapi kalau kami salah, kami punya koneksi sehebat apapun, kami panggil pengacara sehebat apapun, bahkan ada hamba Tuhan yang sampai memanggil kuasa gelap untuk membela dirinya. Wow! Kalau kami salah, hukuman pasti akan kami terima. Kemanapun kami pergi. Terima kasih buat keadilan Tuhan. Terima kasih buat mata Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat PD Victory malam hari ini. Biar firman ini membuat langkah kami tetap kuat untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.